Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi dengan mata pelajaran informatika. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang bahasa pemrograman. Nah, untuk mempelajari bahasa pemrograman, kita akan menggunakan aplikasi online yang namanya Scratch. Terlebih dahulu kita buka Google Chrome-nya, mesin pencari kita, web browser-nya. Kemudian kita tulis di kotak pencarian yang atas SCRATCH. Kita tekan enter. Kita pilih yang pertama ya, https scratch.edu, ini kita klik. Kita menuju. Nah, ini adalah halaman web dari Scratch. Nah, ini ada perintah donasi, kita close saja. Nah, untuk hari ini anak-anak kita tidak akan membuat akun terlebih dahulu. Nanti kita buat akun ketika kita di lab TIK. Kita langsung ke sini, ke mulai membuat, atau kalau yang bahasa Inggris start creating ya, kita klik, kita tunggu loadingnya. Karena ini online maka berbasis internet ya, kalau internetnya lancar maka dia akan cepat loadingnya. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana atau apa saja tampilan fitur pada aplikasi Scratch, kemudian bagaimana kita mengganti karakter pada Scratch, mengganti latar belakang pada Scratch, dan memberi perintah bergerak pada sebuah karakter. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita menggunakan aplikasi Scratch. Ini kita close saja. Ini sebenarnya tutorial ya. Kalau kamu play di sini akan muncul bagaimana membuat sebuah permainan. Ini kita close dulu. Kita customize dulu dengan fitur pada Scratch terlebih dahulu. Di bagian atas ini ada menu. Nah, ini pilihan bahasa. Kita klik, kita pilih bahasanya, kamu mau bahasa apa. Kalau mau pakai bahasa Inggris ya bahasa Inggris, pilih. Kemudian kalau bahasa Indonesia ya kamu klik bahasa Indonesia. Secara otomatis perintahnya akan termuat dalam bahasa Indonesia. Ini kita tutup kembali. Nah, kemudian di samping bahasa ada berkas. Ini untuk mulai memuat atau menyimpan di komputer. Kemudian di sebelahnya shooting. Nah, shooting itu untuk mengedit ya. Kemudian ada tutorial. Nah, tutorial ini di sini banyak sekali. Kalau kamu nanti mau explore di sini kamu bisa klik salah satu, kemudian kamu tiru gitu ya. Oke, kita kembali. Nah, kemudian di bawah menu ada 3 perintah. Yang pertama kode ya, menu kode. Ini nanti terdiri dari lingkaran kecil yang ini merupakan perwakilan dari perintah yang di sebelahnya ini. Nah, biru gerakan ini diwakili oleh balok perintah yang semua biru ini. Ini untuk memberi perintah pada karakter kita untuk bergerak ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, berputar dan sebagainya. Kemudian tampilan. Nah, tampilan ini kalau kita mau memberi perintah berupa mungkin dia mengatakan sesuatu atau ganti kostum bajunya ya, warna kulitnya. Nah, itu di sini. Kemudian suara. Nah, kalau suara berarti kita akan memberi efek suara. Misalkan kita membuat permainnya di dalam laut, kemudian kita memberi efek suara laut. Nah, itu di sini perintahnya. Kemudian kejadian. Nah, kejadian itu ketika sebuah perintah itu kita suruh, itu apa? Awalannya apa? Misalkan ketika kucing bertemu dengan tikus maka kucing akan ngomong hey. Nah, seperti itu. Nah, ketika itu adalah kejadiannya. Ini ada banyak sekali perwakilan dari kejadian. Kemudian kontrol. Nah, sebuah perintah harus diberi kontrol. Perintah itu harus dijalankan selama berapa waktunya. Nah, misalkan tunggu 1 detik. Nah, kemudian setelah tunggu 1 detik muncul perintah yang lain lagi. Atau sebuah perintah itu harus diulang 10 kali selamanya dan sebagainya. Kemudian sensor. Kalau sensor itu berupa perintah misalkan nanti sebuah kondisi ya, misalkan ketika kucing menyentuh bola maka kucing akan apa. Nah, gitu. Itu sensor. Kemudian operator. Nah, jika permainan kita dalam bentuk permainan matematika maka di sini dikasih balok perintah operator, menjumlah, menambah, mengurang, membagi. Nah, variabel. Variabel itu kita kerjakan di terakhir ketika permainan sudah selesai, kita beri variabel misalkan kalau dia berhasil nilainya sekian, kalau tidak berhasil nilainya sekian, kemudian sampai nilai sekian dia masuk ke level berikutnya. Nah, itu fungsi dari perintah variabel. Kemudian balok saya. Nah, misalkan kamu ingin memberi sebuah perintah, tapi perintah yang ingin kamu berikan itu tidak terwakili mulai dari gerakan, tampilan sampai dengan variabel, kamu bisa membuat balok sendiri. Nah, di sini buat sebuah balok. Nah, muncul nanti apa, perintahnya apa, kamu tekan OK, nanti munculnya di sini. Nah, ini kalau nggak jadi, kita klik kanan, kita hapus balok. Nah, itu untuk perintah kode. Di sebelahnya ada perintah kostum.
Perintah kostum itu kalau kita mau memberi warna atau membuat sendiri karakternya. Nah, ini akan kita kerjakan di kelas 2. Untuk di kelas 1, di kelas 7 itu karakternya kita pilih di sini. Kemudian suara. Nah, suara ini juga untuk mengedit. Misalkan kamu mau membuat animasi percakapan yang membutuhkan percakapan, kamu rekam, nah masukkannya ke sini ya. Jadi ada 3 perintah pada Scratch. Kita balik ke kode, kita klik kode. Nah ini tempatnya kode. Nah di sebelah sini adalah tempat kita meletakkan perintah untuk karakter kita. Yang harus kamu perhatikan adalah di sini. Kalau kamu misalkan ada 3 atau 2 karakter, kamu mau memberi perintah pada siapa itu kamu pastikan di sini ya sama dengan yang kamu inginkan. Misalkan ada kucing dan harimau, kamu mau memberi perintah pada kucing, maka di sini pastikan ini adalah gambar kucing ya. Kemudian di sebelahnya, nah di sebelahnya ini adalah display dari perintah yang kita lakukan. Apa yang kita perintahkan nanti munculnya di sini. Di bawahnya itu ada kolom untuk mengatur bagian untuk mengatur karakter kita. Sprite. Nah, di sini untuk memberi nama, kita klik, tekan backspace, misalkan kita nama Meong, misalnya kita kasih nama Meong. Kemudian di bawahnya untuk mengatur hide dan unhide. Kalau seperti ini dia nampak, kalau unhide berarti dia tidak kelihatan. Nah, kemudian ukuran bisa kita perbesar atau bisa kita kecilkan ukuran dari sprite kita. Nah, misalkan seperti ini. Nah, arah, perhatikan. Arah itu kalau kita klik di sini, nah, ini arah 90. Bagaimana kalau misalkan kita putar ke sana? Loh kok kepalanya di bawah, Bu? Nah, kalau supaya normal ini kita klik kiri dan kanan. Nah, sehingga kalau dia ke sebelah kanan, dia akan ke kanan. Nah, ya, tidak terbalik lagi kepalanya. Begitu. Nah, ini arah. Ya, secara otomatis biasanya kalau kita memberi arah, memberi perintah, nanti dia arahnya akan berputar sendiri. Nah, kemudian di sini ada perintah untuk memilih karakter. Jadi secara default karakternya adalah kucing. Tapi kita bisa mengganti ini, kita close, kita buang, kita klik pilih sprite. Nah, di sini ada banyak sprite. Silahkan dipilih sesuai dengan keinginanmu ya. Nah, hari ini Bu misalkan milih basketball aja. Nah, kemudian di sebelahnya ada panggung. Ini wallpapernya ya, latar belakangnya. Nah, untuk mengganti kamu klik pilih latar. Nah, hari ini Ibu akan pakai diagram Cartesius, XY right, XY grid. Nah, ini mengapa? Supaya kamu tahu posisi dari sebuah benda di tempat display. Misalkan balon ini kita taruh di sini ya. Nah, posisi balon di sini itu di sini. X-nya min 104, Y-nya 99, itu langsung terwakili oleh balok perintah gerakan yang ini, pergi ke. Jadi kalau kamu ingin baloknya mulainya di sini, ini kita tekan, kita geser, kita bawa ke tempat balok perintah. Nah, kemudian misalkan dari sini, kita mau bergerak ke sini. Nah, ingat sebuah perintah harus diberi kontrol waktu, berapa lama, karena kalau nggak akan nampak perubahannya. Ini kita geser bawa ke sini. Nah, misalkan 1 detik itu terlalu lama. Kita ganti dengan 0, koma pakai titik ya, 0,2 detik. Nah, dari sini kemudian bolanya kita maunya bergerak ke sini. Nah, oh maaf ya, ini tadi di sini dulu ya. Di sini 9896 tempatnya posisi. Kita klik gerakan. Nah, di sini 9698 kita tekan, kita bawa ke sini. Teknik drag and drop, kemudian sama seperti tadi. Nah, perintahnya kan sama. Untuk perintah yang sama, kita nggak perlu mencari ke kotak dialog, ke balok perintah. Ini aja balok perintah yang sudah ada di sini. Ini bisa kita copy, kita klik, gandakan. Nah, kita taruh di sini, kita gandakan lagi. Karena nanti waktunya akan sama ya. Kita klik, gandakan. Nah, kita bawa ke sini. Nah, ini kita bawa ke sini lagi. Nah, sudah. Sekarang dari sini kita mau dia kembali ke sini, misalnya ke posisi ini. Nah, 10 dan negatif 9. Ini posisinya. Kita bawa ke sini lagi. Terus kita kasih waktu lagi, tunggu. Oh, ini kita gandakan lagi ya. Gandakan, terus kita bawa ke sini waktunya. Yang satu kita geser dulu. Nah, terakhir kita mau dia kembali ke posisi awal tadi. Jadi nanti pergerakannya seperti segitiga. Nah, untuk memastikan ini kan agak sulit. Perintah yang pertama tadi aja kamu copy. Kita copy. Yang ini tadi karena kita mau kembali ke posisi awal. Kita gandakan. Nah, 1 kita taruh sini.
1 kita taruh di. Nah, jadi perintahnya nanti dia akan bergerak dari posisi negatif 104 di sini tadi, kemudian tunggu 2 menit dia akan bergerak ke sini, kemudian dia ke sini ya tadi ya, kemudian ke sini. Nah, coba kita lihat. Kemudian sama, perintah terakhir juga kita kasih jeda 2 menit. Nah, Ibu maunya perintah ini akan diulang terus, maka kita kasih kontrol selamanya. Nah, dia nggak akan berhenti nanti ya. Nah, kalau sudah, kita bawa ke sini. Kita mulai perintah ini akan bermula dengan kejadian ketika bendera hijau diklik. Jadi permainan ini dimulai dari ini, bendera hijau. Kemudian itu untuk mematikan adalah tekan tombol merah. Kita coba ya. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau terlalu cepat, kamu boleh ini ubah kontrol waktunya di sini. Misalkan menjadi 0,4 gitu ya. Nah, agak berhenti sesaat ya. Nah, gitu. Baiklah anak-anak, ini materi kita. Nah, terakhir kalau sudah kamu posisinya sudah paham seperti ini, latarnya boleh kamu ganti. Kamu ganti dengan misalkan ini. Nah, gini. Sehingga mungkin ini gambar sebuah bola yang akan dilambung ke ring basket tapi nggak sampai-sampai gitu ya. Baik anak-anak, ini materi kita sampai hari ini dulu. Untuk kamu yang jelas keterampilannya hari ini adalah memilih karakter, mengganti latar, menggerakkan sebuah karakter. Nah, perintah ini bisa kamu ulang di rumah untuk yang daring. Untuk yang PTM nanti kita praktekkan di lab. Semoga apa yang kamu pelajari hari ini bermanfaat. Ketemu lagi dengan mata pelajaran informatika pada pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.